Bupati Jember akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan tes urin di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Hal ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak peredaran narkoba di kalangan PNS. Terkait dengan rencana tes urin, Faida, Bupati Jember akan melakukannya secara mendadak. Dan kini seorang guru di Sekolah Dasar Negeri Mayangan ditahan di Mapores Jember. Sebelumnya oknum guru ini ditangkap saat sedang mengedarkan sabu. Setelah dites urin, pelaku juga positif mengonsumsi narkoba. Menjadi pemakai atau bahkan menjadi pengedar narkoba adalah perbuatan melawan dan melanggar hukum. Sebagai seorang ASN, hal itu tidaklah pantas karena itu bisa merusak generasi bangsa. Jadi seorang ASN harusnya taat dan patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Saudara berdalih untuk mendidik disiplin, seorang guru di Bekasi, Jawa Barat tega memukul sejumlah siswa yang terlambat masuk sekolah. Video pemukulan sempat beredar dan viral di media sosial hingga akhirnya sang guru dikenakan sanksi. Entah apa yang merasuki seorang guru di Bekasi, Jawa Barat ini. Berdalih untuk mendidik disiplin, ia tega memukul sejumlah siswa yang terlambat datang dan tidak memakai atribut sekolah. Ironis, rekaman video pemukulan berdurasi kurang 1 menit yang terjadi pada hari Selasa lalu itu akhirnya beredar dan viral di media sosial. Meski menyayangkan aksi oknum guru tersebut, pihak sekolah mengakui dan membenarkan tindakan pemukulan itu sebagai salah satu bentuk disiplin. Apapun alasannya, tindak kekerasan tidak dibenarkan dalam bidang apapun. Apalagi dalam dunia pendidikan, tindak kekerasan hanya akan membuat siswa menjadi dendam dan tidak akan memperhatikan pelajarannya. Apalagi yang melakukan kekerasannya adalah seorang guru ASN. Berarti apabila dia melakukan tindak kekerasan, dia tidak menjunjung tinggi etika publik, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Sementara itu, 5 orang aparatur sipil negara di Tasikmalaya, Jawa Barat ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya. Mereka diduga memotong anggaran dana bantuan operasional siswa di 34 sekolah dan terlibat pembuatan kegiatan fiktif. Ini adalah video amatir penggeledahan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Salawu, Tasikmalaya oleh anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya, Jawa Barat Jumat pagi. Dalam UU ASN disebutkan bahwa salah satu nilai dasar etika publik adalah mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya. Namun, apa yang akan dipertanggungjawabkan bila melawan hukum yang justru dilakukannya? Seorang ASN harusnya paham dengan benar tindakan seperti apa yang seharusnya dilakukan seorang abdi negara. Seorang ASN harusnya memiliki dedikasi tinggi untuk memberikan yang terbaik bagi negeri. Bila akhirnya yang dilakukan adalah korupsi, maka sudah sepantasnya lah berakhir di balik jeruji besi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegur Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kartini Jepara selesai mendapatkan keluhan dari keluarga jenazah pasien COVID-19 pada Selasa 15 Juni 2021. Keluhan tersebut diungkapkan oleh sejumlah keluarga pasien COVID-19 yang memprotes lambatnya penanganan jenazah. Satu di antara keluarga pasien terpaksa menunggu 9 jam untuk pemulasaraan keluarganya. Dikutip dari Tribun Jateng, momen tersebut terjadi saat Ganjar bersama jajarannya melakukan sidak ke RSUD Kartini Jepara pada Selasa 15 Juni. Dalam kesempatan tersebut, satu di antara anggota keluarga pasien COVID-19 di RSUD Kartini Jepara protes kepada Ganjar Pranowo. Mereka memprotes lambatnya penanganan jenazah anggota keluarganya. Satu di antara keluarga terpaksa menunggu selama 9 jam untuk pemulasaraan. Sebagai pelayan publik, ASN bertugas memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. ASN sebagai pelayan publik harus memahami betul tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik dan melayani publik dengan profesional dan berkualitas. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, ASN harus terus menjaga integritasnya dalam melayani publik.
Jika pelayanan publik semakin hari semakin baik, maka integritas dan moralitas ASN pun akan menjadi lebih baik. Menyikapi berita temuan Bawaslu bahwa ada sekitar 40 ASN yang melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah dan langsung diberi teguran oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Bahwa memang kiranya seorang ASN harus memiliki nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN. Seorang ASN harus bersikap netral dalam seluruh tahapan pilkada, dalam artian tidak terlibat atau dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik pilkada. Seorang ASN juga diperlukan untuk menjamin pelayanan publik yang adil tanpa adanya penyalahgunaan wewenang kepentingan politik. Pemerintah perlu memastikan agar para ASN netral dalam pelaksanaannya pilkada dan memahami regulasi terkait pelanggaran netralitas beserta sanksi-sanksinya. Sehingga siapapun presidennya, gubernurnya, bupatinya, kepala desanya, seorang ASN harus tegak lurus dalam peranannya. Karena seorang ASN adalah milik semua.